Pak Presma, apa kabar? Alhamdulillah saat ini masih kelihatan baik. Pernah gak kecewa sama diri sendiri dan ngerasa gagal selama jadi Presma? Sering. Apa yang bikin ngerasa seperti itu? Gue menanamkan dalam diri gue nggak mau bikin kecewa orang-orang. Padahal realitanya banyak juga gitu. Kita nggak munafik lah. Oke. Ada beberapa orang-orang ya kecewa sama gue. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, selamat datang di program terbaru UHAM KPMB, yaitu U-Talk, UHAM Talk Podcast dengan gue Muhammad Dafaditya. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu nih yang akan membakar semangat organisasi kalian, yang akan membakar semangat keresahan mahasiswa kalian. Jadi buat temen-temen nih yang mungkin setelah nanti lihat tamunya seperti apa, boleh langsung aja ramen kolom komentar buat nanya-nanya soal beliau atau apapun, biar nanti bisa langsung dijawab aja di kolom komentar. Oke, langsung aja kita sambut Presma UHAMKA. Nah, Bang, coba dong lo jelasin dan lo kasih tahu nih ke teman-teman semua, lo itu siapa, lo dari mana, dan kegiatan sehari-hari lo sekarang tuh ngapain aja? Oke. Makasih buat apa ini? PMB ya? U-Talk Podcast. Yo, Oke, U-Talk Podcast atas waktunya. Dan ini juga sebetulnya gue ngeri-ngeri juga nih, karena kan ini salah satu U-Talk yang perdana ya. Iya. Ya mudah-mudahan aja ke depan ini bisa lebih bersinar lagi. Amin. Oke, di sini gue mau memperkenalkan diri gue. Mungkin nggak bakalan terlalu lebih mendalam, karena kalau misalkan mau lebih mendalam nantilah. Nah, benar. Tolong ini ya, media sosial Bisa lah. Iya, apalagi yang mau modus-modus bisa. Aduh. Oke. Nah, di sini nama gua TB Ahmad Zulfikar Maulana. Udah ketahuan lah ya kalau marga TB itu dari mana, tapi ingat TB itu dari Banten dan bukan dari Serang aja. Karena kebanyakan orang punya anggapan kalau TB itu orang Serang doang. Oh. Nah, di sini gua orang Pandeglang, paling selatan di daerah Banten. Jadi paling dekat ke Lampung dibandingkan dari Jakarta. Oke. Pastinya. Dan juga nih Bang ya, banyak banget yang beranggapan kalau TB itu adalah nama jalan. TB Simatupang ya. Iya Benar kan? Oke, lanjut. Iya. Nah, tadi udah tuh nama udah, kemudian asal gua udah. Cuman Iya. kalau berbicara semester nggak usah lah. Kelihatan Intinya lah intinya gua masih menjadi mahasiswa UHAMKA. Iya. Dan gua dari Fakultas Psikologi tentunya. Waduh, berarti dengan Fakultas Psikologi ini menjadi salah satu cara lu juga gak sih Bang untuk bisa menjadi Presma ini? Kayak banyak kan orang mempunyai stereotip kan kalau misalnya anak-anak Fakultas Psikologi itu bisa menilai orang, bisa membaca orang, dan bisa berkomunikasi sesuai orang yang udah dia nilai gitu. Ya itu bisa jadi salah satu modal juga lah, karena kan untuk mendapatkan hati seseorang. Ya ini mendapatkan hati seseorang kan bukan hanya sebatas kita ke lawan jenis ya. Oh benar. Ya enggak? Benar. Emang agak singgungan sedikit itu, karena ini mungkin salah satu jadi apa namanya ya, kebiasaan orang Indonesia ketika kita mau berbicara hati ini. Laki-laki berbicara hati pasti ke cewek. Oh, tapi kan benar. belum tentu juga kan. Iya. Karena di sini gua untuk mendapatkan hati bukan mendapatkan hati perempuan doang, tapi mendapatkan hati daripada laki-laki juga. Apalagi lo harus mendapatkan hati halayak-halayak yang akan Betul. mendukung lo gitu ya. Iya. Nah, terus kalau kegiatan sehari-hari lo nih, ngapain aja sih sekarang Bang? Paling kalau sekarang ya pastinya ngurusin organisasi, Oke. kemudian ya organisasi di internal ya kan, BEM UHAMKA, kemudian ya di internal lah. Dan juga di eksternal, karena kan di eksternal juga kita masih punya salah satu jabatan. Oh, oke. Mungkin ini bisa bicara ini lebih mendalam nanti lah ya. Ya nanti kita ada ngomongin soal organisasi di UHAMKA nih. Tapi Betul. sebelum itu, gue pengen tahu nih Bang, lu kan Presma nih. Nah, biasanya tuh kalau misalnya Presma itu tahapannya biar bisa jadi Presma tuh gimana sih Bang? Perjalanan lu nih. Oke. Bisa sampai menjadi Presma tuh apa? Tapi sebelum itu, lu bisa jelasin dulu Presma itu apa, fungsinya apa, kayak gitu. Untuk Presma, sebetulnya ketika memang teman-teman ini udah masuk ke dalam lingkup perkuliahan, udah nggak asing lagi mendengar kata presiden mahasiswa. Oke.
Ibaratkan kalau misalkan di SMP ataupun di SMA kan tuh ada OSIS, ya kan? Kemudian ada pramuka. Nah, kalau misalkan kita berbicara di perkuliahan tuh udah nggak bakalan ada tuh yang namanya OSIS. Kalau pramuka pasti ada lah itu kan di UKM kayak gitu. Nah, kalau untuk Presma ini biasanya itu ketua BEM universitas. Ketua BEM universitas. Ya, Oh. jadi kalau di UHAMKA ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan kalau boleh jujur, UHAMKA itu termasuk terstruktur keorganisasiannya dibandingkan beberapa kampus di luaran. Oke. Karena di organisasi yang ada di UHAMKA ini itu benar-benar terstruktur. Kayak misalkan di tingkatan himpunan itu ada, namanya HIMA. Iya. Kalau misalkan di universitas lain kan dia HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau di senat itu apa tuh, Bang? Nah, kalau senat itu udah zaman dulu. Oh, makanya. Sekarang udah berubah kayak gitu. Tapi sepengetahuan gue ya, Bang, ya masih ada kampus-kampus yang masih menerapkan itu. Iya, tapi ya bisa kehitung lah kayak gitu. Oke. Dan di UHAMKA ini lebih baru lah ya. Iya. Oke. Terus, Bang? Nah, setelah itu di tingkat himpunan kan tadi udah ada. Kemudian di tingkatan fakultas itu ada juga yang namanya BEM fakultas. Nah, baru dari BEM fakultas ke BEM universitas. Dan ini ketika teman-teman nih mahasiswa mau bergabung ataupun mendedikasikan dirinya ke organisasi di tingkat terakhir, di tingkat universitas, itu harus melewati himpunan dan juga BEM fakultas. Jadi nggak tiba-tiba, ini di UHAMKA ya, kita berbicara di UHAMKA bukan di kampus-kampus luar. Nah, jadi ketika memang teman-teman ini mau ke universitas, ya ada perjalanan. Benar. Jadi ada proses yang benar-benar harus kita lewati. Ada tahapan-tahapannya. Betul. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi pengurus universitas. Iya. Kayak gitu. Nggak langsung daftar kuliah, masuk, langsung jadi presma tuh nggak bisa. Nggak gitu ya. Mau ada orang dalam pun nggak bisa ya. Wah, itu kalau misalkan ada, ya kayaknya nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin juga bisa anak salah satu pimpinan langsung masuk jadi presma tuh juga nggak mungkin sih. Sekelas anak dekan, anak rektor nggak bakalan bisa. Untuk masuk ke UHAM kan langsung jadi presma nggak bakalan bisa juga. Jadi nggak hanya terstruktur, tapi regulasi di dalam organisasi ini juga ini ya, Bang, ya? Betul. Oh, oke. Nah, kalau itu kan fungsinya selain itu apa lagi, Bang? Nah, Untuk kalau presma sendiri. Ya, kalau untuk fungsinya pastinya kita jadi ini kan bisa disebut presiden mahasiswa itu ketua BEM. Ketua BEM di tingkat universitas. Ya, kalau misalkan bisa digarisbawahi ya tugasnya ataupun fungsinya ya untuk memimpin ataupun ya membantu lah jadi pelayan daripada mahasiswa ini. Jadi ketika misalkan ada keresahan-keresahan, ada kendala-kendala yang memang sekiranya ini masih relevan dengan tupoksi kita di keorganisasian terkhusus di BEM universitas, kita pasti bakalan bantu. Nah, tuh buat teman-teman perlu dicatat ya. Mahasiswa aja lah ya, nih apalagi kamu. Nah, untuk fungsi-fungsi tersebut menurut gue itu mempunyai tanggung jawab yang besar, benar nggak sih, Bang? Betul. Benar kan? Betul. Nah, terkait hal tersebut nih, Bang. Suka duka lu nih, susah senang lu nih selama menjalani menjadi presma tuh apa aja sih, Bang? Oke, ini baru berapa menit udah langsung kita berbicara mengenai suka duka ya? Iya, karena apa nih, Bang? Karena yang gua tahu banyak teman-teman gua bilang wah jadi presma enak. Jadi presma tuh punya privilege ini itu. Iya. Tapi sebenarnya mungkin mereka nggak tahu nih apa aja yang lu jalanin, apa aja cobaan-cobaan. Jadi kan kita tadi udah bridging nih, udah ngasih tahu presma tuh apa, fungsinya apa. Jadi gue pengen langsung tahu aja nih, apa sih suka dukanya kayak gitu, Bang. Mungkin nggak bakalan lebih mendalam ya. Dalam artian ya suka duka pasti ada. Iya. Kalau sukanya pasti teman-teman udah tahu, terkenal famous, privilege-nya, ya kan, kenal sana sini, banyak relasi sana sini. Ya kalau misalkan ada yang nyantol itu urusan pribadi aja ya kan. Itu bisa keep silent lah. Tapi untuk dukanya ini namanya kita manusia, namanya kita berorganisasi pasti ada dinamikanya. Pasti. Jatuh bangun pasti. Saya udah pernah ngerasain. Ketika memang ada permasalahan, ketika memang roda keorganisasian baik di eksternal baik di internal itu memang ada hambatan ya mau nggak mau kita tetap harus struggle gitu kan. Struggle ya. Harus survive dari situ ya, Bang. Betul. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kita menunjukkan muka kita tuh sedang bersedih di depan. Nah, boleh aja ketika memang ya namanya manusia nangis sedih pasti ada. Wajar. Iya wajar. Tapi jangan sampai nih buat calon-calon pemimpin itu menunjukkan di depan
ya depan apa namanya di depan kawan-kawan yang lain. Iya. Itu bisa jadi ini aja sebetulnya, jadi apa namanya konsumsi sendiri Jadi aja lah. keep it to yourself aja ya Bang ya. Betul itu. Karena kalau menurut gue bener kata lu Bang, karena kalau misalkan kita menunjukkan, apalagi kita seorang pemimpin, itu kan berpengaruh. Ketika lu lagi rapat, bahkan di luar organisasi ya Bang ya. Ketika lu lagi nongkrong sama teman-teman dan kelihatan lu lagi sedih, pasti teman-teman lu juga nggak bakal senang dong lihat lu sedih. Kok lu sedih? Kayak gitu dong. Pasti ikutan sedih, namanya teman kan. Betul. Nah, makanya kalau misalkan kita menjalani suatu hal, ya kita kalau misalnya emang ada masalah pribadi, ya itu buat kita pribadi aja kayak gitu ya Bang ya. Oke, itu soal suka dukanya. Nah, kalau buat keluarga nih Bang. Nah, buat lu tuh keluarga itu jadi apa nih? Hambatan kah ketika lu menjabat menjadi presma atau malah menjadi support system buat lu? Wah, pastinya ketika gua mau masuk organisasi, hal yang pertama kali gue lakukan adalah gue minta izin dan minta doa sama orang tua. Minta ridho. Iya, minta ridho. Terus gimana? Karena ya kalau misalkan kita berbicara ke sisi agama ya, ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Masya Allah. Ya, ketika gue mau melakukan hal apapun itu, terkhusus di keorganisasian ini, ya gue pasti report dan minta doa. Ketika ada kegiatan, gue report, gue minta doa sama orang tua. Karena itu bisa menjadi modal utama dan senjata paling ampuh ketika lu mau ataupun memiliki hajat, memiliki keinginan, dan ketika lu ditimpa permasalahan ataupun apa. Dan dari sini udah ketahuan dong, keluarga ini menjadi hambatan atau menjadi support system gua kan. Udah kelihatan banget sih. Nah, berarti itu bisa menjadi salah satu jimat lu juga ya untuk bisa sampai ke titik ini. Betul. Oke, tapi kalau misalnya hal tersebut nih Bang ya, itu mungkin kalau menurut gua ya, itu mungkin terlihat dari keluarga lu aja nih Bang. Nah, kalau misalkan pernah nggak sih Bang, kayak misalnya keluarga lu tuh ngeluh lah sama kegiatan lu gitu kan, dari Presma yang gua tahu tuh sibuk banget kan, lu keluar malam mulu mungkin buat rapat, terus atau lu malah nggak pulang-pulang karena harus ngurusin event atau ngurusin suatu kajian. Nah itu gimana tuh Bang? Oke, ini sedikit bandel juga sih sebetulnya. Dan menarik juga. Jujur, gue kalau di rumah itu nggak boleh keluar malam. Dalam artian paling jam 12 ini udah ditelepon suruh pulang. Kalau di rumah, untungnya aja, ini mohon maaf ya, kalau misalkan orang tua gue nonton ya, ternyata anakmu ini sering pulang subuh, sering pulang jam 2, jam 3 malam gitu kan. Ini orang tua nggak tahu, ya kan? Ya, yang tadi gue udah bilang ya, gue sedikit bandel tapi menarik. Tapi ya mau gimana? Tapi menarik kan? Iya. Tapi ya mau gimana? Tanggung jawab gitu kan? Ketika memang ada sekiranya kegiatan-kegiatan. Karena di organisasi ini ya gue nggak munafik. Lu pagi ke sore waktunya buat kuliah. Kita ngurusin organisasi kapan lagi? Kalau bukan dari sore ke malam. Dan biasanya nih. Ya ini gambaran aja lah buat teman-teman yang mau masuk organisasi, siapkan mental dan siapkan waktu. Malam-malam lu tuh bukan malam-malam paling enak, tapi kita harus memikirkan nih organisasi ini kayak gimana. Gokil. Soalnya nih, kalau boleh jujur, gue pernah waktu itu lagi di rumah, kebetulan lagi ada rapat, itu rapatnya kelar jam 12 malam. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Dan itu bokap gue langsung nyamperin, lagi ngapain, tidur. Ya kan? Terus? Ya gue bilang aja, ya lagi rapat kayak gini, ya udah cepet. Ya mau gimana mau cepet kalau misalkan belum tuntas juga kan. Ya emang sedikit bandel juga sih ngebangkang orang tua, tapi ya mau kayak gimana, terpenting adalah kita masih menggunakan tata krama kita, sopan santun kita ke orang tua. Bener. Tapi lu pernah pura-pura gak sih Bang? Pura-pura? Lagi rapat tapi lu tidur gitu? Atau lagi tidur lu nonton gitu? Biar misalnya pasti buka, bokap lu lihat gitu kan? Oh tidur, aman. Tapi gimana Pak Menteri? Menteri olahraga gimana? Alhamdulillah sih, ketika gue ngejabat jadi Presma, gue alhamdulillah belum pernah. Belum pernah? Tapi ini ada hal yang menarik juga, ketika gue masih ngejabat di fakultas. Ini for your information aja, yang tadi udah gue bilang. Untuk menjadi seorang organisatoris di universitas itu kan harus masuk ke hima, masuk ke BEM fakultas ya. Nah, gue waktu itu pernah ketika rapat itu ketiduran. Tapi itu oleh manusiawi dong. Manusiawi. Cuman kenapa tuh Bang? Nah, ini dia nih. Jadi waktu itu ini kita berbicara, gue fakultas psikologi. Lu bisa ngebayangin nggak? Lu dalam satu hari itu
kuliah 8 SKS. Gimana tuh? 8 SKS bro. Masuk jam 8, pulang jam 3 kalau nggak setengah 4. Dan lo harus bagi waktu buat organisasi juga. Iya. Dan itu satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Satu mata kuliah 8 SKS. Betul. Oke, lanjut. Ya kan? Ya namanya manusia gampang bosen ya. Benar. Masuk jam 8, oke, dosen masih asik. Mohon maaf ya dosen. Ya kan masih asik nih. Udah mulai siang-siang. Aduh, bosen juga. Ya gimana? Ya bandel-bandel dikit lah izin ke toilet. Padahal ke kantin gitu. Ya padahal tiduran dulu di lembaga. Oh gitu? Iya. Itu nggak dicariin tuh? Nggak dicariin sih, cuman kok lama amat. Oh. Nangis ada lama amat lah kayak gitu. Tapi diare gitu. iya, tapi nggak terlalu lama-lama amat sih, paling ya 10 menitan lah. Ya, cukup lah ya iya, buat istirahat. Iya, tahu diri juga kalau misalkan setengah jam, waduh, jadi kasus juga kan. Kamu gini ya. Ya, nah itu waktu itu kan 8 SKS tuh gumoh ya kan, kemudian ada tugas akhir kayak gini, laporan kayak gini, akhirnya mungkin karena memang badan lagi kurang fit kali ya. Nah ketika rapat selesai isya itu udah mulai ngantuk. Nah ini emang gua orangnya agak ngantukan juga sih. Ngantukan apa? Iya. Nempel molor gitu gimana tuh? Iya sih bisa dibilang, tapi alhamdulillah aja sih nggak terlalu parah-parah amat. Oke. Kan. Manusiawi kan? Manusiawi. Wajar. Pasti. Daripada nggak tidur kan? Iya. Terus gimana bang? Nah waktu itu pembahasan itu mengenai pengkaderan. Wah ini pengkaderan ini bisa kalau rapat nih bisa lebih dari 2 jam 3 jam karena dari pengkaderan ini gimana caranya kita bisa menciptakan dan mengembangkan potensi-potensi mahasiswa ini untuk menjadi seorang leader. Namanya pengkaderan pasti berbicara regenerasi. Nggak serta-merta kita berbicara ini pandangan lu kayak gimana, pendapat lu kayak gimana, tapi benar-benar kita harus fokus dan harus berbicara ini kader, ini mahasiswa, gimana caranya bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang memiliki nilai value yang bagus kayak gitu. Dan gimana seorang mahasiswa ini bisa menggali potensi dirinya betul. Secara maksimal ya bang. Betul. Dan itu semua dirancang dan itu semua direncanakan oleh orang yang di samping kita ini. Gila. Dan tentunya gue nggak sendiri dong. Iya pasti ada tim. Jadi kan lo mewakili kan, mewakili dari BEM UHAMKA itu sendiri. Betul. Oke, terus kalau udah soal keluarga lagi nih bang, lu pernah nggak sih bang, misalkan lagi santai-santai nih, keluarga lu lagi santai, tiba-tiba lu hidup mahasiswa, latihan orasi kan, untuk pemerintah gitu, pernah nggak sih bang? Terus lu diomelin tuh sama keluarga lu tuh, wah berisik gitu, pernah nggak sih? Alhamdulillah sih. Kalau untuk sampai se-frontal ataupun se-ekstrem itu kayaknya gue belum pernah. Cuman pernah sometime itu ini waktu itu gue masih mau menjadi seorang presiden mahasiswa. Oke. Masih capres lah ya. Pastinya kan butuh persiapan amunisi, gitu ya. Persiapan yang lain, dan amunisinya tuh bukan hanya sebatas tapi ya edukasi ataupun wawasan kita lah ya. Betul. Nah waktu itu gue pernah lagi mau acara keluarga, dan itu ya gue nggak tahu ya, ketika 1-2 bulan sebelum gue nyapres, tiba-tiba jiwa baca bukunya tuh pengen. Pas mau nyapres, nimbul. Oke. Pas gue baca, gue merenung, oh iya ya, ternyata hal dalam buku ini ada gitu dalam benak gue, dalam pribadi gue. Tiba-tiba gue ngomong sendiri. Dan itu dilihat sama adik gua. Jadi gua posisinya di mobil tuh, di belakang, bokap gua di depan nyupir biasa, kemudian nyokap gua di kirinya, gua di belakang bokap. Nah, adik gua di sini. Nah, tanpa gua sadari, adik gua tuh videoin dan ketawa-ketawa. Ya gua nggak sadar ya, biasa aja gitu kan, ya gua ngomong gitu kan ya. Ya kan, ya bisa ada nih di bayang-bayang teman-teman. Nah, tiba-tiba adik gue nih videoin sambil ketawa. Ada hashtag orang gila gini. Aduh, kacau. Jadi mungkin tapi ada lu tahu kalau lu presma, maksudnya belum. Takutnya dia udah tahu dan dia ngeliat stres ini ya jadi presma ya. Oke lah, bangga. Tapi kenapa kakak gue jadi ODGJ gitu? Ngomong-ngomong sendiri gitu. Tapi itu buat lu latihan gitu ya. Iya, betul. Untuk persiapan lu sampai seperti itu untuk menjadi presma.
Wow. Tapi lu latihan orasi juga nggak sih kalau di rumah? Gua latihan orasi ini pernah nih ya. Waktu itu gua semester 2 nih, semester 1 di akhir semester 1 itu teman-teman ini bisa sambil promosi juga. Boleh, Ya. silakan. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Biasanya itu diadakan oleh teman-teman himpunan, ya kan? Oke. Nah, ketika itu gua udah mulai tertarik sama organisasi. Gua kan di sini ngekos nih. Ya. Ya di Jakarta ngekos. Gue punya cermin, ya udah gue ngomong sendiri. Misalkan pembahasannya mengenai kursi, ya udah gue bahas kursi itu ada 4 kakinya, dan biasanya nih banyak berbagai jenis kursi. Ada kursi yang nggak ada senderannya, kayak gitu lah, ya kan. Itu untuk melatih juga. Gitu, Untuk kan. melatih juga ya, Bang? Dari hal-hal yang simpel ini untuk public speaking ataupun orasi. Nah, baru sehari 2 hari masih hal-hal yang ya masih ringan lah ya. Nah, kesini baru belajar orasi, pembahasannya lumayan deep lah ataupun ataupun kayak gimana. Jadi dari hal yang kecil-kecil dulu ya, Bang betul. ya. Oke, sebelum lanjut bahas soal orasi di rumah nih, Bang ya, atau bahas soal orasi lu latihan nih, kita minum dulu kali ya, Bang. Boleh. Biar kita nggak haus nih. Ini Kita apa cheers nih? dulu ya. Ini You You Coffee. Co- You Oh. Coffee. Wah, Castle Coffee. Oke, siap. Asik. Mantap. Wah, enak ini. Parah, Bang. Kayaknya nggak bakalan ada di kedai-kedai kopi, kayaknya ada di sini. Iya, langsung aja dibeli ya. Kita Ada di sini, ada? ada nanti di bawah ada. sini ada. Nah, untuk gue soalnya mikir, Bang, wah jadi Presma nih jangan-jangan kalau orang-orang di kamar mandi itu nyanyi-nyanyi, ini orasi-orasi kan sambil nyiram-nyiram ya kan untuk para pemimpin di sana gitu kan. Gue mikirnya gitu, Bang. Kalau orang-orang punya kebiasaan lain yang biasanya tuh mainstream lah. Nah, lu tuh nggak mainstream gitu, tapi lu mandi orasi apa gimana? Nah, Kan tadi lu ngomongin bangku kan? Iya, iya. Apa gayung ini bisa dipakai untuk menyiram, untuk membersihkan tubuhku. Gitu sih, Bang. Sebenarnya gua bukan tipikal orang yang nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Oke. Karena gua agak tensin dan malu juga gitu. Oke. Ketika misalkan hidup mahasiswa di kamar mandi kan, wah ada apa ini? Oh, iya. Nggak enak juga kan? Ya udahlah, kita main bersih aja gitu. Ya udah, ada cermin gua gunain. Oh. Dan itu kadang gua pas awal-awal yang ngumpet-ngumpet. Jadi ketika ya kosan gua ini jadi salah satu base camp teman-teman. Ya kan? Ketika banyak teman-teman ya gue nggak bakalan kayak gitu, ada cermin gue enggak, malu juga gitu pas awal-awal kan. Gue nunggu sepi dulu, teman-teman udah pada balik, baru malam kalau nggak sore gue ngomong kayak gini kan. Ya untuk mengisi dan melatih public speaking juga. Ini untuk awal-awal ya. Tapi makin kesini ya udah amat lah. Toh teman-teman juga udah ngerasain ya kan hasilnya kayak gimana. Dan dia juga tahu lo seperti apa gitu ya, Bang. Betul. Karena untuk melatih potensi seseorang tuh nggak langsung besar gitu kan. Perlu kita berproses lah. Betul. Tahap demi tahap, step by step lah ya. Yeah. Step awal memang gue agak malu untuk berbicara ataupun ngomong nih di depan cermin ada orang. Step awal. Nah, step selanjutnya ya gue udah pede-pede aja. Ya paling gue didengarin ataupun yang nonton nih teman-teman gue 3, 5, 8 orang. Tapi lambat tahun kan kita nggak bakalan ada yang tahu kita harus dan diminta untuk berbicara di depan banyak orang. Bener. Gitu. Dan alhamdulillah kan sometimes gue bisa ngomong di depan banyak orang. Ya, dan itu berkat dari proses yang udah lo lalui gitu. Betul, betul. Ya. Nah ini gue ada satu cerita nih. Oke. Dan ini menurut gue takjub banget. Ini jadi perdana dan ini nggak bisa gue lupain. Kemarin gue ngisi webinar yang isinya itu ibu-ibu. Ibu-ibu? Bapak-bapak guru. Bukan mahasiswa? Bukan. Itu kayak gimana tuh? Wah, jujur awal nervous. Lu biasa ngomong sama teman-teman lu, sama kalangan mahasiswa, istilahnya masih nyambung lah ya. Iya. Gue lu ataupun apa. Ini gue ngomong sama ibu-ibu di depan ibu-ibu ngisi webinar, pesertanya itu ibu-ibu, bapak-bapak dan guru lagi. Dan guru. Dan kemudian itu yang isi ini kan webinar ya. Di Zoom itu sekitar 500 orang. 500 orang? Iya. Dan gak ada mahasiswanya? Nggak ada mahasiswa. Dan itu agendanya itu di
ada YouTube-nya juga. Oke. Oh, live streaming di YouTube. Oke. Dan gua dapat laporan yang nonton itu nyampe 1.100. 1.100. Untungnya aja itu webinar. Gua nggak terlalu nervous banget ya. Coba kalau misalkan ini kita langsung nih, gua ngomong di sini webinar jadi pembicara depan kan ibu-ibu bisa kebayang tuh 1.500 gimana? Waduh, gua gimana? Ada guru juga gitu. Ini jadi salah satu pengalaman yang nggak bisa gua lupain gitu kan. Ya walaupun gua pernah juga ngisi ketika Pekan Arif nih. Pekan Arif ya. Dan mahasiswa gua berbicara orasi di di hadapan teman-teman mahasiswa baru dan itu bisa kehitung 2.000 sampai 3.000. Tapi gua masih pede kalau mahasiswa. Karena udah tahu lah ya. Iya. Udah tahu gitu targetnya siapa, masanya siapa. Betul. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu juga guru dan itu 1.000 lebih ya Bang ya. Iya. Gila loh. Ini Bang Zul ini setara Nadiem Makarim loh. Amin. Webinar guru-guru ya nggak sih? Nah, ini kalau misalnya Pak Nadiem Makarim nonton, bisa lah. Boleh. Bisa lah kontak-kontak buat jadi menteri bisa lah ya. Boleh. Oke, tapi Ditunggu aja, Pak. Oh. bisa. Nah, terus apa lagi tuh, Bang? Apa ada lagi nggak dari webinar-webinar itu yang lu mau ceritain atau udah sampai situ aja? Mungkin kalau untuk yang masanya banyak ya mungkin pengalaman cukup di situ lah. Mudah-mudahan kedepannya gue bisa benar-benar bukan hanya webinar tapi seminar langsung dan dihadiri oleh 500 ribuan lah ya. Benar. Dan gue yakin sih kalau misalnya siapapun yang ngundang lu, itu pasti beruntung banget. Amin. Dengan karisma yang lu punya, dengan wawasan yang lu punya itu bisa berbagi insight yang banyak lah buat orang-orang. Menurut gue udah cukup banget nih ngobrol soal lu. Dan juga mungkin nanti gue bakal ngobrol lagi lah lebih lanjut sama lu. Tapi kita bakal masuk ke sesi UHAMKA bertanya nih. Oh, mantap. Tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke UHAMKA bertanya. Oke teman-teman, di sini sekarang kita udah ada di UHAMKA bertanya. Nah, jadi kita udah nyampein tuh Q&A di snapgramnya UHAMKA PMB terkait apa aja yang mau lu sampein atau yang mau lu tanyain ke Presma kita hari ini. Oke? Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan langsung gue tanyain ke Presmanya dan mungkin bisa langsung dijawab sama beliau. Oke? Siap Bang? Siap. Langsung aja ya. Nih, mau salam kenal aja nih dari Maba UHAMKA jurusan Pendidikan Jepang. Mantap. Salam kenal juga berarti. Ya, salam kenal juga. Siap. Semoga kita bisa bertemu dan kita bisa berdiskusi bagaimana untuk mengedepankan dan memajukan KM UHAMKA ke depan. Betul. Berarti kalau dari kita itu salam perjuangan ya. Salam perjuangan. Mantap. Nah, terus ada lagi nih Bang. Buat cutting yang suka nyari cewek maba, salam kenal ya, lanjutkan itu manusiawi. Emang biasanya ya banyak cutting-cutting yang mencari pasangan ataupun mencari teman, sasaran ini maba-maba yang masih fresh ya. Masih fresh. Apalagi kalau misalkan elu Bang, waduh parah sih. Itu betina-betina, maba-maba yang perempuan, waduh. Wah Presma nih, waduh. Nah, oke ada lagi nih Bang. Pak Presma apa kabar? Alhamdulillah saat ini masih kelihatan baik. Iya, masih kelihatan baik ya. Ada lagi nih Bang. Semoga jadi Presma yang segalanya deh Min. Wah, amin itu berarti sebuah harapan ya Bang. Betul. Dan itu kalau saya menganggap bukan hanya sebatas sebuah harapan, tapi doa. Oh. Ya doakan saja semoga ketika sekarang saya sudah start dan bisa mencapai garis finish dengan happy ending. Amin. Kita doakan semua ya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada hambatan-hambatan yang sangat sangat berarti. Tapi kita doakan saja, walaupun negara ataupun dunia sedang tidak baik-baik saja, kita doakan agar semuanya lancar. Amin. Oke, lanjut. Hal apa yang paling bikin kecewa selama jadi Presma? Kecewa ya? Kalau kecewa sebetulnya banyak. Tapi saya menganggapnya ini sebagai arti kehidupan. Karena ketika kita nggak bakalan mikir, kita nggak bakalan merenung sedalam mungkin ketika kita tidak dalam posisi ataupun tidak merasakan enaknya kecewa. Benar. Karena ketika kecewa ini ya kita harus benar-benar memikirkan ke depannya itu seperti apa. Dan salah satu bentuk kekecewaan gua
Salah satu contoh kasus aja. Apa misalnya lu lagi minta anggaran ke pimpinan tapi nggak cair apa? Oh, itu pasti. Oh, itu pasti itu kecewa parah ya. Iya. Nah, tapi apa lagi Bang? Ya intinya ada salah satu ketika memang kita apa namanya ya berpendapat, yaitu terkadang ada penolakan ataupun ada hal-hal yang memang sekiranya ini menjadi hambatan. Tapi ini bukan terhadap relasi, bukan terhadap teman ataupun apa ya. Yeah. Biasanya terhadap relasi gitu. Jadi bukan di internal, tapi ketika kita mau ke eksternal, ya kayak gitu. Ya gue nggak bakalan nyebut terlalu lebih mendalam. Yeah. Ya pokoknya rasain aja di organisasi kayak gimana. Rasain, siapin mental kalian. Oke, lanjut nih. Presmanya emang siapa? Waduh, ini nih. Jadi pertanyaan juga loh, karena banyak juga ternyata ketika saya ngobrol nih sama teman-teman yang ada di fakultas, ternyata banyak juga yang nggak kenal ketua BEM fakultasnya. Wah ini parah nih, mesti di ospek ulang nih misalnya. Karena gimana ya, mungkin sekarang COVID, pandemi, nggak bisa bertemu langsung. Betul. Dulu kan ketika masih belum ada COVID kan kita bisa papasan. Oh iya benar. Ya kan kayak gitulah. Tapi kan sekarang ya gimana kita mau papasan, ketemu aja udah langsung di-sekat, nggak boleh. Iya. Pokoknya kita pakai Zoom online gitu, Zoom meeting gitu ya. Halo sinyal bagus. Iya lagi ngomong kan sinyal jelek kan. Iya makanya kalau misalkan kayak wah ini putus-putus nih matiin kamera ya biar lancar. Suaranya doang tahu nggak ada mukanya kan. Dia lagi ngopi kan. Nah. Makanya. Oke, ada lagi nih Bang. Gimana cara ngatur waktu antara organisasi dan akademik? Nah, tapi sebelumnya gue juga mau nanya nih. Lo tuh tipikal presma yang mana nih Bang? Tipikal presma yang lulusnya itu tidak tepat waktu atau tepat pada waktunya atau malah jadi mahasiswa abadi menurut lo gimana nih Bang? Aduh. Ini bisa jadi ketiga-tiganya itu bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Bagaimana sudut pandang itu yang menilai. Oke. Kalau misalkan berbicara gimana gue ngatur waktunya, intinya adalah lu jangan sampai ninggalin kewajiban lu di organisasi dan kewajiban lu sebagai mahasiswa. Dalam artian gini, ya kita bisa kalau misalkan di dalam organisasi kan ada hal-hal yang memang udah tersusun. Iya betul. Hari ini harus ada rapat, hari ini lu harus ketemu ini. Berarti kan kita udah tahu nih kapan waktu kita kosongnya kan? Benar. Nah, di sela-sela waktu kosong itu biasanya gua biasanya tipikal orang yang ngerjain sesuatu ataupun ngerjain tugas. Karena nih di psikologi itu nggak ada UAS dan nggak ada UTS, biasanya tugas akhir. Oh, tapi mata kuliah 8 SKS ya? Iya, 8 SKS. Nah, ketika gua ngerjain tugas itu, gua pasti minta bantuan ataupun seenggaknya gua minta ditemenin sama teman gua. Jadi ada diskusi. Oh, iya. Gua lagi ngerjain, gua nggak tahu yang ini kayak gimana ya, jadi ada nih kayak gitu. Dan itu biasanya gue lakuin tuh di selang-selang waktu aja kayak gitu. Jadi nggak tiap hari ataupun apa kayak gitu. Tapi semuanya jadi terjadwal ya Bang ya? Ya alhamdulillah terjadwal. Dan ingat ini ya emang jelek sih. Tapi menurut gue ini bisa jadi salah satu tips lu. Apa tuh? Ketika lu jadi mahasiswa dan jadi organisatoris ataupun enggak, lu harus punya orang-orang yang memang bisa benar-benar bantuin lu di akademik. Oh, yang bisa backup lu gitu? Atau gimana tuh Bang? Bantunya seperti apa tuh? Nah, bantunya misalkan ketika memang lu nggak ngerti, lu bisa minta ajarin. Oh, ya kan? Oke. Ya kan? Kalau misalkan backup, ya itu di luar. Tapi feedback yang lu kasih ke dia tuh apa Bang? Apa misalkan dapat privilege surat dispen banyak atau gimana? Itu ya gue punya teman-teman yang memang sekiranya ini bisa gue minta bantu lah, ya loyalitas lah, iya benar dan persahabatan. Oke. Jadi tanpa lo kasih feedback pun juga tulus ya membantunya. Iya. Dan ingat tanamkan dalam diri lu ketika memang lu udah dibantu, lu harus memberikan bantuan yang lebih daripada itu. Benar. Jadi feedback yang gua berikan ke mereka ketika memang sekiranya mereka minta bantuan dan gua bisa, kasih. Nah, apapun itu. Itu penting teman-teman. Ketika orang berbuat baik sama lo, pastikan lo harus lebih baik balasannya kepada mereka, betul? Nah, itu. Itu untuk menjaga relasi sekaligus persahabatan juga ya. Dimanapun lo berada itu kepake. Betul. Nah. Oke, itu soal percintaan nih. Ada pertanyaan lagi nih Bang. Jadi grogi kan gue nih. Soalnya karismanya itu loh, aduh. Nih,
Jangan terlalu demo-demo mulu lah. Kamu belum mengerti yang sebenarnya terjadi, Nak. Aduh. Ini gimana nih? Ini gimana nih, Bang? Terima kasih atas sarannya. Tapi perlu ini orang tua kayaknya. Perlu ibu, perlu bapak ataupun siapalah itu yang komen. Perlu Anda ketahui bahwa kenikmatan bagi saya, kenikmatan terindah menjadi seorang mahasiswa adalah kita turun ke jalan. Karena ya gimana ya, asik bro, seru bro. Tapi perlu digarisbawahi, bukan untuk bukan untuk anarkis dan bukan untuk update status ya, atau betul, Insta story gitu ya. Tapi memang kita tuh tahu nih, karena kita tahu isunya apa, pembahasannya apa yang kita tuntut. Dan puncaknya itu kalau dalam psikologi kan ada aktualisasi diri. Salah satu aktualisasi dirinya ya ayolah. Oke. Ya kita nggak mungkin lah nih UHAMKA ya. Kita alhamdulillah nggak punya track record. Demo itu ya hanya sebatas demo, tapi kita ada substansi yang memang sekiranya kita perlu gagas dan perlu kita gaungkan. Ya, betul. Dan buat lo sendiri nih, buat Presma, berarti itu yang definisi demo menurut lo ya, Bang ya? Yang dimana untuk kenikmatan mahasiswa itu sendiri adalah dari dia turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi yang dimana dia rasakan selama dia ada di perkuliahan gitu ya, Bang ya? Dan itu setahu gue yang udah turun ke jalan itu nggak hanya keresahan soal perkuliahan, tapi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Betul. Karena menurut gue, ketika mahasiswa turun ke jalan berarti negara itu sedang tidak baik-baik saja. Mantap, hidup mahasiswa. Hidup. Oke. Jadi buat yang nanya soal demo, tahulah sekarang makna demo itu apa ya. Betul. Jadi kita nggak hanya turun ke jalan terus berbuat anarkis, malah yang anarkis itu bukan mahasiswa sebenarnya, Bang ya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Betul. Kita hanya menyampaikan pendapat, kita hanya menyampaikan aspirasi agar negara ini berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Oke, mungkin itu aja. Itu aja pertanyaan dari UHAMKA bertanya. Cuman gue ada pertanyaan terakhir nih, Bang, buat lo nih, Bang. Mungkin sekaligus ini buat inilah pengetahuan teman-teman tentang organisasi UHAMKA. Nah, organisasi UHAMKA menurut lo di sekarang ini nih kayak seperti apa, Bang? Intinya kita berorganisasi di KM UHAMKA ya, karena UHAMKA ini memiliki wadah namanya KM, Keluarga Mahasiswa, dan banyak lembaga-lembaga yang terhimpun dalam KM itu. Intinya adalah kondisi sekarang ini kita harus benar-benar bertransformasi, berinovasi bagaimana caranya kelembagaan ini memang bisa kita berikan tanggung jawab yang penuh. Betul. Kayak gitu. Sama coba tolong jelasin singkat, Bang. Bagaimana kalau misalkan para penonton ini, gue yakin banyak banget penonton yang udah nonton kita nih dari awal sampai sekarang yang wah kayak seru juga nih berorganisasi nih. Kayak gue mau masuk nih. Tapi bingung nih caranya gimana nih. Coba mungkin bisa lo jelasin tahapannya seperti apa yang dimana mungkin bisa sampai jadi seperti lo sekarang. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang memang punya track record di SMP, SMA, kalau di SD kan kita belum punya kesempatan buat berorganisasi lah. Nah, di SMP dan SMA-nya punya track record dan punya minat buat masuk organisasi, silakan teman-teman aktualisasikan diri lagi buat masuk ke organisasi di kampus ini ataupun di UHAMKA. Dan ketika teman-teman memang punya minat dan potensi untuk masuk ke kelembagaan, teman-teman punya jenjangnya masing-masing. Dan ini saya katakan bagus dan terstruktur di KM UHAMKA. Jadi ketika teman-teman ada semester 2 lah ya. Teman-teman semester 1, semester 2 teman-teman itu akan melaksanakan latihan kepemimpinan tingkat dasar. Apa itu? Ya teman-teman, intinya adalah teman-teman akan diberikan edukasi, teman-teman akan diberikan gambaran bagaimana menjadi seorang pemimpin ataupun organisatoris yang bertanggung jawab ataupun yang lainnya. Intinya ini masih tingkat dasar. Dan ini teman-teman bisa langsung punya kesempatan buat masuk ke dalam organisasi di tingkat himpunan ataupun hima di fakultas manapun, di fakultas manapun lah. Nah, kemudian setelah itu teman-teman akan mengikuti yang namanya latihan kepemimpinan tingkat madya di tingkat yang kedua, LKTM. Dan ketika teman-teman udah masuk ataupun sudah mengikuti LKTM, teman-teman bisa masuk ataupun punya kesempatan buat join dan mendedikasikan dirinya menjadi seorang organisatoris di tingkat fakultas.
baik itu eksekutif ataupun legislatif. Oke. Kalau eksekutif ya BEM. Kalau legislatif ya teman-teman tahu sendiri lah. DPM. Kayak gitu. Kan kalau di Indonesia kan ini DPR, Iya, DPRD DPR, kan. iya. Iya kan? Nah, kalau misalkan di UHAMKA itu legislatifnya namanya DPR. Nah, baru setelah teman-teman udah ngikutin LKTD, mengikuti LKTM, nah teman-teman ada nih latihan kepemimpinan tingkat lanjut. Ini paling puncak Itu yang daripada terakhir ya? terakhir. Oh ini saya juga bakalan bahas ini juga Oh sedikit iya, ya. silakan. Nah di LKTL itu teman-teman punya kesempatan untuk menjadi seorang presiden ataupun wakil presiden. Ataupun misalkan teman-teman punya kesempatan untuk mendedikasikan dirinya menjadi seorang pelayan di tingkatan universitas. Yap. Nah di universitas ini itu ada 3. Kita trias politika ataupun ada 3 perpolitikan. Oke. Kita itu eksekutif, BEM, ya kan, ataupun UKM, kemudian legislatifnya tuh ada MPM. Oh, Ada oke. MPM. Nah bedanya di fakultas sama di universitas itu, kalau di fakultas itu ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah kalau di universitas itu ada MPM. Ya, Majelis Perwakilan Mahasiswa, ya kan. Nah ada satu lagi tuh MM, Mahkamah Mahasiswa. Ngapain aja itu mengadili ketika memang ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa ditanggulangi lagi kan, baru bisa dilaporkan dan dieksekusi sama MM ataupun Mahkamah Mahasiswa. Jadi yang gue tangkep buat teman-teman yang ngerasa kalau misalkan masuk ke UHAMKA ini kalian sendiri itu salah. Ya. Kalian akan selalu didampingi oleh kakak-kakaknya nih yang Betul, sudah betul. terlatih Betul. untuk bisa selalu mengcover kalian lah ya. Betul. Dari segi apapun keresahan kalian kayak gitu. Jadi teman-teman ya wajib lah berorganisasi tuh ya. Iya. Dan kalau menurut gue ketika lo berorganisasi lo dapat privilege untuk bekerja nanti lo bang. Betul. Karena buat gue yang udah gue rasain sendiri ya ketika gue nge-apply magang itu ada pengalaman berorganisasi yang ditanyain. Betul. Nah itu dia. Ini sedikit aja ya. Mohon maaf, bukan sombong, bukan apa. Oke. Ya kan? Gua mohon maaf nih pada perusahaan terkait, gua nolak 2 kali magang. Nolak 2 kali magang. Iya. Kenapa bang? Kenapa bang? Ya karena gua masih punya tanggung jawab di sini gitu. Ya itu benar punya privilege buat approve ke perusahaan ataupun apa. Betul. Gitu. Jadi waktu itu gua ditelepon sama teman gua nih ada loker, ya kan, HR karena gua kan basicnya psikologi HR, ya kan. Lu mau nggak? Insya Allah nanti bisa dibantu lah. Ya gua kepoin dulu lah, ya kan, kepoin dulu. Bukan gua nggak minat ataupun apa ya, tapi memang gua punya alasan tersendiri untuk tidak mau apply ke sana. Dan ini 2 kali. 2 kali ya bang? Semenjak gue jadi presma ya. Penjabat di sini. Tapi yang gue udah nilai dari lo, dengan lo bilang alasannya kenapa, berarti di organisasi ini diajarkan juga soal loyalitas. Ya, betul. Kesetiaan lo terhadap apa yang udah lo mulai, Betul. itu harus lo jaga sampai lo akhiri itu semua. Tapi, nggak serta-merta ketika teman-teman berorganisasi mau magang ya sok silakan aja. Nggak ada kayak hukum wajibnya lo harus di sini. Itu yang penting balik ke diri lo sendiri juga kan ya Pak? Iya betul, kayak gitu. Jadi jangan punya anggapan mentang-mentang gue ngomong kayak gini, kayaknya nih kalau masuk organisasi gue nggak bisa magang. Iya, gue nggak bebas gitu, benar nggak gitu juga ya? Gitu Cuman juga. maksud gue tuh lu bisa mencontoh dari Bang Zul ini, kesetiaan itu penting, loyalitas itu penting, dan lu bisa terapin dimanapun. Itu dia poinnya teman-teman. Oke, udah cukup UHAMKA bertanyanya, dan gue juga udah nanya, gue juga udah puas banget dengan jawabannya. Kita lanjut ke sesi UHAMKA Games, U Games. Oke, langsung aja. Ya, sekarang kita udah ada di U Games, UHAMKA Games. Nah, tepuk tangan dulu dong. Oke, gue bakal jelasin untuk narasumber kita kali ini, kita bakal ngadain games pernah nggak pernah. Jadi kita bakal nanyain nih bang, pertanyaan-pertanyaan ya mungkin bikin lo mikir lah. Tapi lo harus jawab cepet. Siap. Dan harus ngadep kamera, biar kelihatan nih. Oke. Biar kelihatan nih. Pasti teman-teman yang psikologi bisa menilai juga nih. Nah, gue bakal ngasih pertanyaan dan lo harus jawab. Oke? Ini wajib banget kamera. Wajib. Oke? Jadi lu tinggal jawab pernah atau nggak pernah. Nanti gue nanya alasannya. Oke? Nah, ini lu boleh lihat langsung sini aja deh. Oke? Yang pertama, pernah nggak ngerasa capek banget sampai kesel karena sibuk ngurus masalah di organisasi? Pernah. Kenapa? Manusiawi. Wajar. Iya, wajar. Lanjut yang kedua. Pernah nggak salah manggil dosen pakai kata lu gue secara langsung? Belum. Enggak.
Nggak pernah. Jadi nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, berarti masih ini lah ya, walaupun dekat mungkin dengan Iya. dosen karena Presma kan, dan karena organisasi juga, tapi tetap terjaga sopan santunnya. Ya, harus itu. Mantap. Kita harus ya menjaga citra kita juga dan harus punya etika juga gitu. Even lu deket banget nih, Iya. even lu juga kenal banget, atau makan itu mungkin tante lo, lu juga harus jaga etika ya bang? Betul. Ini dia. Harus tahu tempat juga lah. Betul. Iya. Gue suka nih. Yang ketiga, pernah nggak adu argumen atau debat secara terus-menerus di organisasi? Pernah lah. Yang paling sering soal apa? Landasan. Kenapa kita harus mengadakan acara ini? Kemudian tujuan itu kan pasti punya tujuan. Iya. Nah, landasan dari tujuan itu seperti apa? Itu yang alot kan. Dan lu harus selalu mengkritisi ya? Iya, konsepnya tuh kayak gimana pasti alot. Karena kan lu mau bikin acara harus punya tujuan Iya. dan harus punya konsep. Betul. Ketika memang konsep dan tujuan ini masih abu-abu, ya harus kita tuntaskan. Benar. Kayak gitu. Biar nggak ini ya, biar nggak setengah-setengah ya Iya. ketika menjalaninya. Sering tuh. Mantap. Lanjut. Pernah nggak punya gebetan yang bikin lo tertarik banget di kampus? Pernah. Jawabnya gitu ya. Pernah. Manusiawi. Pernah berarti ya bang ya? Iya. Jadi manusiawi juga. Betul. Wajar juga karena masih normal juga kan. Betul. Masih. Jadi masih wajar kalau lu suka sama orang. Dan yang bikin lo tertarik tuh apa? Kalau gue sih tipikal orang yang nggak terlalu memandang fisik ya. Dalam Masya artian, ya fisik kan bisa berubah ya. Hah? Boleh lah umur 20, 25, 30 masih cakep. Iya. Umur 50 kita nggak ada yang tahu. Udah Ya kan? ini lah ya. Iya, Udah tapi kendor-kendor gitu kan. gue ngerasain kayak, oh ini match banget, ini match dalam Ah. artian dalam pemikiran, ngobrolnya enak, kemudian bahkan gue pernah sama, gue demen nih sama satu orang, itu menjadi lawan buat adu argumentasi. Itu lo tertarik sama dia. Iya, Tapi malah jadi lawan lo ketika lo beradu Betul. argumentasi. betul. Dan apa malah kriteria lo ini terkait orang yang lo tertarikin adalah organisasi juga, cewek-cewek organisasi juga. Makanya lo bisa sampai kayak gitu atau gimana? Atau cerita itu gimana? Ya wajar sih ya, karena kan circle kita yang paling utama dan yang paling sering kita ketemu Hah? adalah teman-teman organisasi. Oh, oke, makanya banyak cinlok gitu ya. Iya, Oh. banyak lah kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, lanjut. Siap bang? Siap. Siap ya. Mau pernah kalau untuk percintaan, aduh. Nah. Yang lagi. Tapi menurut gue lo orang yang menarik sih. Lo orang yang menarik untuk dibahas Terima soal kasih. hal tersebut. Terima kasih. Mantap. Lanjut. Pernah nggak salah ngomong pas lagi orasi atau kegiatan acara kampus resmi saking nervousnya di depan banyak orang? Pernah. Kayak gimana? Pernah waktu itu karena, ini lucu juga nih. Ketika Pekanbaru. Gimana? Awal gue jadi presma kan. Ya kan biasa gue di fakultas paling gue ngomong orasi ketakar lah 50 sampai 100. Ah, Pas pekan taruh itu gue mikir, aduh habis ini gue ngomong apa ya. Karena waktu itu salah ngomong. gimana ya. tuh? Iya, intinya salah ngomong lah. Ya, sensor ya. Biar tidak terulang lagi ya Iya, trauma seperti iya itu. pernah waktu itu. Ah. Dan makin kesini ya alhamdulillah ada perkembangan. Kayak Oke. Dan lu pas salah itu langsung live Instagram bikin klarifikasi apa gimana? Kan zaman sekarang kayak gitu kan bikin klarifikasi kan. Apa gimana? Apa lu enjoy aja lanjut aja. Enjoy aja. Yang penting nanti next-nya lu evaluasi. Betul. Itu dia yang penting. Betul. Oke, lanjut. Klarifikasi. Oke. Pernah nggak ditinggal nikah sampai galau berhari-hari bikin nggak fokus kuliah? Wah, setengah. Oke. Ini setengah gimana nih? Pernah atau nggak pernah? Jadi gue kalau ditinggal nikah pernah. Pernah. Tapi nggak galau. Jadi setengah toh? Iya sih, setengah ya. Lah terus lu kok bisa nggak galau gitu loh? Kok bisa gitu loh? Gue bingung gitu. Sementara teman-teman gue yang lain nih, kalau misalnya ditinggal nikah tuh udah kayak, men gitu. Tiap Iya. malam tuh galau mulu. Gue juga kadang bingung ya. Yang tadi gue lagi bilang bingung perihal percintaan. Gue kayaknya gampang take easy banget gitu dalam artian. Ya wes. Intinya gini, ketika emang lu mau serius, ketika lu emang serius, gue bakalan lebih serius. Tapi ketika emang lu mau main-main, gue bisa lebih main-main daripada lu. Oke. Waktu itu ya gue pernah ditinggal ya. Ya udahlah,
bodo amat gitu kan, ya walaupun kepikiran ya udah biarin aja gue nyari aktivitas yang lain. Tapi masalahnya nih bang ya, kalau kasusnya udah nikah nih, maksudnya kayak cowoknya yang lain itu yang lebih serius bang daripada lu bang. Bisa Bukan dia yang main-main. Kayak misal lu udah serius nih bang, tapi yang itu lebih serius, tapi seriusnya sambil bawa Fortuner, sambil bawa iPhone 12 Pro Max gitu, beda gitu seriusnya. Udah tapi bercanda aja teman-teman ya. Tapi itu lali-kalikunya ya bang ya. Tapi gue salut sih dia nggak galau. Tapi sebenarnya sih bang, kalau lu jangan gimmick doang nih, lu kalau galau aja bang. Ya gue belajar lah, karena gue ya belajar aja gitu untuk menjalani kehidupan. Oke. Kalau kita terlalu galau, terlalu memikirkan, ya udah lu stagnan di situ aja. Nah ini dia. Jadi orang tuh harus easy going ya bang ya. Iya betul. Cepet move on juga ya. Betul. Mantap. Bro, cewek masih banyak. Nah, Cowok masih banyak. Santai aja. bener banget. Jadi nggak usah takut lah ya. Iya. Kan putus satu tembus 1000 bener Betul. ya? Nah, Betul. take it easy aja. Lanjut ya bang ya. Kita bukan ngomongin organisasi nih ya. Biar orang-orang pada tahu lah Presma kita tuh kayak gimana sih. Ada sisi-sisi humorisnya. Bener nggak? Ada chill-chill juga. Nggak selamanya politik-politik mulu kan. Lanjut nih. Pertanyaan terakhir nih bang. Pernah nggak kecewa sama diri sendiri dan ngerasa gagal selama jadi Presma? Sering. Apa yang bikin ngerasa lu seperti itu? Gue menanamkan dalam diri gue nggak mau bikin kecewa orang-orang. Padahal realitanya banyak juga gitu. Kita nggak munafik lah. Oke. Ada beberapa orang-orang ya kecewa sama gue ataupun apa. Karena ketika berorganisasi ataupun ketika kita masuk ke dalam pekerjaan, pasti ada juga kan yang kecewa. Iya benar. Ya kan? Ada juga yang nggak suka. Benar. Ya kan? Ya itu namanya dinamika kehidupan lah. Tapi bagaimana caranya kita juga harus memberikan hal-hal ataupun unsur-unsur kebaikan kepada orang-orang tersebut. Iya. Gitu. Kalau menurut gue ya bang ya, lu kan ngerasa kayak lu tuh nggak bisa jangan sampai mengecewakan orang lain. Itu bagus banget bang. Cuman menurut gue tuh bahagia itu tanggung jawab orang masing-masing kan. Nah kalau misalnya orang itu menaruh harapan tinggi buat sama lu, itu wajar. Itu setiap orang juga pernah. Tapi kalau misalnya emang harapan itu tidak terpenuhi, menurut gue jangan terlalu kecewa banget sih. Iya. Iya kan? Nama lu juga manusia, dan dari statement lu tadi, gue rasa lu udah berjuang banget buat orang-orang yang berharap buat lu. Jadi mungkin teman-teman yang pernah kecewa dengan apa yang Bang Zul ini lakuin, lu harus tahu lah, cobaan itu banyak, pressure itu banyak ya bang ya. Ya. Dan ini adalah salah satu jalan dia untuk survive dari semuanya. Betul. Oke, nggak kerasa ya, lumayan ya pertanyaan-pertanyaan, walaupun ya seru lah menurut gua. Jadi orang-orang bisa tahu lah. Mungkin ini pertanyaan yang bakal sering ditanyain sama lu tapi nggak sempet nih bang. Jadi udah gua wakilin di sini dan kita udah berada di penghujung acara. Kita udah ngobrol-ngobrol soal lu gimana jadi Presma, rasanya gimana, privilege-nya apa aja. Terus juga kita udah Uhamka bertanya, kita udah juga jawabin ya kan. Terus kita juga ada games nih. Nah, kita bakal closingan. Tapi mungkin sebelum closingan, gue pengen lu kasih tahu dong sosial media lu tuh apa. Dan mungkin teman-teman yang masih penasaran sama lu bisa langsung aja dimodusin. Maksudnya langsung aja ditanya-tanya sama Bang Zul. Oke. Lanjut Bang. Media sosial, gue ada Twitter sama ada Instagram. Cuman ya gue bukan tipikal orang yang setiap hari update gitu. Ya. Oke. Apalagi sampai titik-titik kayak Waduh, gitu. memang selebgram. Oke, teman-teman bisa kalau memang mau lebih lanjut perbincangan dan komunikasi dan untuk menjaga silaturahmi, teman-teman bisa follow Instagram gua @punteun. Punten. Ya, punten. Oke. Ini kalau orang Sunda gampang nih, ngomongnya punten. Tapi kalau di eja punteun _20. Oke. Kalau Twitternya? Twitter gue nggak hafal ya. Nanti bisa dibantu saya jadi sama tim editing ya. Tim editing bisa tolong ditaruh di Twitternya nih. Karena jujur, gue kenapa main Twitter cuman lihat trending Oh trendingnya, biar lu nggak inilah ketinggalan berita ya. Iya, nggak kuda ataupun apa. Fake account.
Bisa. Buat ini kan, buat kayak ini apa namanya, komen-komen di akun-akun DPR. Oke. TikTok ada TikTok. TikTok. Jujur gue sering banget diajakin main TikTok, tapi gue nggak tahu ya. Ntar nggak mau lu joget-joget sendiri bagaimana? Ya gue joget-joget sendiri tadi kamar mandi. Iya. Aduh, nggak orasi lagi. Oke, tapi nggak ada ya Pak ya? Iya, nggak ada. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi mungkin teman-teman yang mau ngajak TikTok langsung aja di chat di sosial medianya. Oke, kita udah selesai. Teman-teman juga udah tahu nih sosial media lu apa. Jadi bisa langsung aja di follow biar bisa tahu lah ya bagaimana kehidupan seorang Presma. Anjas. Oke, kita closingan dulu dan habis closingan nanti ada pesan-pesan dari Presma terhadap mahasiswa baru. Oke? So, terima kasih teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan lupa buat subscribe, comment, like, and share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, kita di sini sudah melalui tahapan-tahapan, sudah merasakan menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa. Jangan sampai waktu-waktu kita menjadi seorang mahasiswa itu habis dengan hal-hal yang memang sekiranya itu tidak kita bisa berikan manfaat untuk orang lain. Karena sejatinya kenikmatan tertinggi menjadi seorang mahasiswa adalah kita bisa membantu dan bisa memberikan benefit untuk masyarakat luas. Kalau memang sekiranya sudah ada panggilan alam, sudah memang ada panggilan untuk kita menggelorakan dan juga menyentuh untuk sekiranya itu terjun, mari kita gagas, mari kita turun. Karena sekiranya untuk menjadi seorang mahasiswa itu tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang mahasiswa dan memiliki pengalaman dan memiliki tujuan-tujuan itu perlu yang namanya proses. Perlu diketahui kawan-kawan semuanya. Kita berproses menjadi seorang mahasiswa itu tidaklah mulus. Ada dinamika, ada yang namanya permasalahan-permasalahan yang perlu kita hadapi.